kita untuk puasa 40 hari dalam tanggal ini pasti ada yang tidak bisa. Pasti larinya ke lambung gitu. Ya, apalagi kita puasa ini pasti tidak makan itu dari wow, setiap kali kita berjumpa bertemu langsung di meja kita apa semuanya. Ya kan? Di luar sana dan di luar segala macam. Bagaimana kita bisa puasa kalau hal itu di depan kita? Nah itu sulit kan? Sulit untuk kita lakukan itu. Nah, tapi Yesus dia bagaimana melakukan itu? Dengan 40 hari 40 tidak makan dan tidak minum. Saudara perhatikan baik. Disitulah letak di mana kelemahan manusia waktu ketika sudah puasa 40 hari tidak makan minum. Disitulah karena waktu lapar itulah saat itu baru iblis mulai beraktivitas. Waktu saudara saya oke senang ini iblis mulai. Tapi waktu saudara memang sesuatu yang untuk saudara tidak bisa tahu. Di situ saudara katakan sih. Amin saudara. Cek waktu semua Tuhan terima kasih. Seperti tidak ada kehidupan, seperti tidak ada sesuatu. Di situ iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, coba buat batu ini jadi roti. Menurut Bapak ini dan saya kira-kira Yesus bisa lakukan itu. Itu bukan tujuan di mana dia ada di sana untuk berpuasa soal makanan. Saudara dengar baik-baik. Bukan soal makanan orang berpuasa. Saudara perhatikan saudara kita di luar sana mereka buat puasa 1 bulan itu pagi jam 6 mereka mulai start puasa sampai sore. Ditanggung semua sudah di kamar minum beda. Setelah mereka puasa. Dia sudah begitu selama 1 bulan. Karena mereka mau puasa hal banget. 3 hari kalau orang jemaat berpuasa, pertama yang mematikan itu 3 hari kalau tidak makan dan itu mereka sudah siap-siap nanti ke 3 hari itu makanan segala macam. Itu kenyataan karena permasalahan di waktu saya pernah berpuasa. Itu ada beberapa orang itu pasti ujung-ujungnya 3 hari itu pasti sudah siap segala makanan yang sudah dibuat. Akhirnya sudah lapar. Tapi waktu yang saya puasa itu 3 hari itu puasa total, jadi tidak menjamah air sedikit pun, makan sedikit pun. Jadi hari pertama biasa, tapi waktu masuk hari kedua itu masuk di mana iblis mulai mendatangkan sesuatu. Saudara itu bukan melihat secara ini, tapi waktu saat dalam doa penyembahan baru itu mulai nyatakan. Ini ditanya dengan susu, roti lah. Pertama ditanya, oh ini pencobaan di situ, jadi tangan roti. Cuma tidak. Yang pertama karena saya rasa bahwa saya disuruh dikuatkan dan saya sudah menyatakan kebenaran. Waktu kita menyatakan kebenaran, waktu pencobaan itu katakan tidak. Amin saudara. Nah waktu coba itu, waktu lewat selama 2 hari itu ke 3 hari, ada kekuatan yang menyegarkan, semangat luar biasa, saya sebenarnya kenyang itu. Waktu setelah saya buka puasa, kan sekitar saya minum air putih, kelapa, ya sudah, tidak perlu memakan yang harus olahan dan lain. Iya. Sudah mengantuk belum? Ini kan kita lalu kasih tarikan ya. Iya. Bulu mata tinggi, panjang apa? Dulu Princess Leia juga bulu mata panjang begitu. Terus. Well itu. Dia alis. Kali ini dia ada alis terada. Mata. Bulu mata sih. Bagaikan deret awan yang ditiup angin, hatiku bertanya, kau dipuja
Waktu lalu, kurang lebih 2 minggu lalu, saya sampaikan firman Tuhan tentang kehendak Tuhan. Kemudian di ibadah komsel, Bapak Waroi lebih kuatkan itu lagi. Kemudian setelah itu saya baru mengerti. Jadi firman itu terus disempurnakan, saya baru mengerti bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Orang tua bicara, tapi tidak pusing dengan ibadah. Tapi hari ini Tuhan wujudkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saya tadi waktu Roh Kudus ingat itu, saya bilang terima kasih Roh Kudus. Saya pernah katakan kata-kata itu dan saya sudah lupa. Tapi hari ini Tuhan genapi apa yang pernah katakan di dalam hidup saya. Proses penyerahan anak-anak ini terjadi secara spontan. Kurang lebih 2 atau 3 hari lalu, waktu anak Adi datang ke rumah, itu bicara-bicara begini saja dia. Adi, baru anak kapan serahkan? Hari Minggu besok bisa. Itu siapa Bapak tua? Saya langsung lihat ini. Jadi waktu dia bilang siap Bapak tua itu saya harus bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu saya bilang, berarti telepon Domingus. Saya telepon Domingus. Punya anak hari Minggu sama-sama dengan Adi. Iya loh Bapak. Jadi terjadi secara spontan seperti itu. Dan itu adalah cara Tuhan. Sesuatu yang tidak direncanakan oleh manusia, itu yang Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Jadi saya bersyukur kalau hari ini kedua anak kami, Hardi dan Mingus, bawa anak-anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Anak kami Domingus namanya Emily Theodora Kristabele Arobaya. Jadi saya baca nama ini Mingus dapat dari mana ini? Jadi saya dan Mingus dapat nama ini dari mana? Tapi itu nama yang kedua kasih, saya percaya nama yang diberkati untuk cucu kasih kami. Kemudian cucu yang kedua yaitu namanya Jordan Donce Manuel Tutu Warima. Saya percaya bahwa nama ini mengandung makna. Nama ini mengandung arti, bukan nama sembarang. Kata dunia bilang apa arti sebuah nama. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, nama ini mengandung arti. Saya tidak tahu nama yang Adi kasih ini dasarnya apa. Saya tidak tahu nama yang Mingus dan Lisa kasih buat Emily maknanya apa. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa nama ini punya makna buat Adi dan Elis dan punya makna bagi Mingus dan Lisa. Untuk itu nama-nama ini yang sebentar kita akan berdoa sebut, dan nama-nama ini yang kita serahkan kepada Bapa di surga, dan nama-nama ini yang tercatat di bumi dan tercatat di surga. Walaupun kita bilang di kemudian hari nama-nama
Inilah kerinduan kami Tuhan. Amin. Inilah isi hati dari anak-anak kami dan cucu-cucu kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu di hari ini. Mereka membawa hidup mereka kepadamu Tuhan. Mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepadamu Tuhan, karena mereka merasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sedang menggenapi janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami sebagai orang tua, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah mendengarkan pergumulan kami. Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan pada hari ini anak-anak kami bisa datang ke hadirat-Mu, membawa anak-anak mereka Tuhan untuk menyerahkan kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya anak-anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Bapa, hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan. Yesus, sebagaimana ketika Engkau berusia 8 hari, Engkau dibawa oleh orang tua jasmani-Mu ke bait Allah, ke rumah Bapamu sendiri untuk menyerahkan kepada Allah. Teladan itulah yang hari ini kami lakukan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau melakukan kehendak-Mu untuk melakukan firman. Hari ini dua keluarga, kedua anak kami, Domingus Aurelius Arubaya dan Ronald Hendrik, datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa kedua anak mereka yang sesungguhnya adalah milik-Mu Tuhan. Engkau hanya titipkan kedua cucu ini kepada kedua anak kami sebagai titipan. Nama yang tertulis, nama yang diberikan oleh kedua orang tua kepada kedua anak cucu kami. Yang pertama, Emily Theodora Christabel Arubaya, dan cucu Jordan Donce Manuel Kutuarima. Nama inilah yang hari ini kami sebutkan di hadapan-Mu Tuhan, dengan disaksikan oleh jemaat-Mu Tuhan, dan nama inilah yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah nama ini yang Kau catat di dalam buku kehidupan di sorga. Dan nama inilah yang akan mengikuti kedua cucu kami selama hidup mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau hari ini kami serahkan kedua cucu kami kepada-Mu Tuhan, maka Engkau yang jadi orang tua yang sejati bagi kedua cucu kami Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membimbing mereka Tuhan. Engkau yang jadi orang tua yang sejati bagi kedua cucu kami, hingga kedua cucu ini akan bertumbuh di dalam Tuhan, akan menjadi dewasa, akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. Kami juga berdoa untuk kedua keluarga, orang tua dan Lisa, berkati mereka, berkati mereka. Terima kasih Emily Tuhan, berkati. Biar kami juga berdoa untuk kedua anak kami, Harti dan Elis. Bapak, kami lepaskan pengampunan buat anak kasih Harti. Kalau selama ini mungkin tidak pusing dengan Engkau Tuhan, dia lalai dalam memanfaatkan talenta yang Kau berikan kepada dia Tuhan.
Tapi hari ini Tuhan, dia ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kamu pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Lewat berkat cucu kekasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarganya. Cucu kekasih ini hari ini membawa anak kekasih hari di hadapan ini. Kami berdoa lepaskan berkat Ishak Abraham di dalam nama Yesus kepada kedua anak kekasih Hardi dan Elis. Jadikan mereka orang tua yang bijaksana, orang tua yang baik, orang tua yang memiliki kasih sayang, sehingga membimbing, membina, membesarkan, mendidik cucu kekasih Jordan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah cucu kekasih ini tumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Dia adalah milik Tuhan. Dia adalah milik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena hari ini Engkau genapi firman-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia. Kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Karena jadi firman-Mu. Terima kasih. Saya undang Pak Waroi untuk menyampaikan ucapan bersyukur kepada Tuhan. Mari Pak. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan kita firman agama, pertolongan dan penyertaan sempurna bagi dua keluarga, Minggu dan Andi, ini keluarga yang baru yang mereka menjalani keluarga mereka pada hidup rumah tangga mereka. Kami percaya bahwa keluarga mereka di dalam musim apapun itu seperti biasa. Sejak masa pertumbuhan anak-anak ini, sejak hari ini dan seterusnya, Tuhanlah yang menuntun mereka, Tuhanlah yang menunjukkan hikmat dan talenta untuk kembali pada anak ini. Dan juga bagi terima kasih dan dua opa oma keluarga semua saudara yang mendukung anak ini. Mengaminkan sekolah Tuhan memberkati semua dalam kasih persaudaraan mengabar di antara mereka. Kasih cinta ini kita pada di antara mereka dan kita masih satu sama lain. Kami buat mereka semua setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu dari Tuhan kendaki biarlah menjadi Tuhan dan kita mereka menjadi panitia. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini mana tempat Tuhan dibagi kasih ini. Tuhanlah yang menentukan hidup mereka dan Tuhan masih buat mereka akan lebih lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya berkati Tuhan, sama kita katakan amin. Selamat. Daripada itu mari kita memberkati tangan-tangan yang akan memberi, bahkan yang tidak memberi sekaligus Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata saya tahu Ada dalam bersama Tuhan.
Yang pertama, biasa kalau kita sudah dengar itu suara itu, berarti kita sudah mau pulang. Tapi hari ini kita sudah dengar, tapi kita belum pulang karena hari ini ada berkat tersendiri buat kita. Ya baik, yang pertama berkaitan dengan proses penyerahan kedua cucu di hari ini. Sebenarnya saya itu rencana kemarin itu tadi waktu itu salah langsung penyerahan secara simbolis, serahkan Agustus John nomor 2, John nomor 2, Willy nomor 1. Nanti sebentar lagi ada yang baptis, ada akte baptis. Sebentar lagi ada yang menikah, ada akte nikah. Jadi itu berkaitan dengan proses penyerahan kedua anak hari ini itu. Kemudian yang berikut tentang kegiatan ibadah kita. Ya hari ini Pak Mur tidak hadir, tapi saya kira tidak jadi masalah. Kegiatan ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Komsel keluarga, nanti akan ada informasi kita ibadah di keluarga mana. Kemudian untuk kaum pria juga begitu, kita ibadah di mana. Yang selalu berjalan, saya tambahkan sedikit yang tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin setelah ibadah kita temuan kasih bersama beberapa yang ada yang disiapkan dari kedua keluarga ini, dan tetap